Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu as-sadiqul wafa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam yang berbahagia ini kita dibersamai oleh guru kita Ustadz Felix Xiao, dan amat ada sedikit sesal diminta maju karena itu berarti kita terputus dari ilmu-ilmu beliau yang sangat indah. Tetapi mudah-mudahan karena ini adalah tugas yang diamanahkan oleh panitia, intifak kita semua di dalam majelis pada malam hari ini mengantar kita pada sebuah kemuliaan, bahwa setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini adalah pemudah jalan kita ke surga. Amin. Bahwa duduk-duduk kita bersama adalah taman di antara taman-taman surga. Amin. Dan bahwasanya kita berhimpun di rumah Allah, mengkaji kitabullah, maka mudah-mudahan kita dicurahi rahmat Allah, dinaungi sayap malaikat Allah. Amin. Diturunkan sakinah dari sisi Allah. Amin. Dan Allah Azza wa Jalla menyebut kita dengan penuh kebanggaan pada makhluk mulia di sisinya. Ehwati-fillah rahimakumullah, saya bukan orang yang pandai mempergunakan sentrongan. Sentrongan itu di Jogja disebut sentrongan. Dan memang sering cemburu kalau yang disentrongkan lebih diperhatikan daripada orangnya. Alasan saja sebenarnya tidak membuat apa-apa, Ustaz. Lulusan UGM juga nyebutnya sentrongan ternyata. Habis. Sentrongan. Alhamdulillah ala kulli hal. Rekan-rekan yang disayang Allah Azza wa Jalla, Allah membebani kita, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Fawaid, kewajiban muslim terhadap Islam. Allah membebankan 5 hal kepada kita ketika kita memilih untuk menjadi orang-orang terpilih ini. Saya katakan orang-orang terpilih karena yang memberi nama din kita sebagai Islam, Allah. Yang memberi nama kita sebagai muslim, Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya melihat beberapa agama, nama penganutnya dan nama agamanya disematkan oleh manusia, bukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kira-kira kalau kita tanya ke Tripitaka, adakah kemudian di situ disebut agama kalian namanya Buddha, kalian orang Buddhis begitu? Sepertinya tidak. Demikian pula agama-agama yang lain. Tetapi Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah memuliakan kita dengan nama din yang Dia sempurnakan dan Dia ridhai, yakni al-Islam. Dan seorang Yahudi pernah datang kepada Rasulullah SAW, apalagi Yahudi. Di Taurat tidak ada penyebutan kalian beragama Judaism dan kalian adalah orang-orang Yahudi. Karena Yahudi nisbat mereka saja kepada salah satu dari nenek moyang Yehuda bin Ya'qub alaihissalam. Kata si Yahudi kepada Umar, kalau ayat ini turun kepada kami, kami jadikan itu hari raya. Kata Umar, Maha Suci Allah yang kemudian telah menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari yang paling akbar kemuliaannya dan tempat turunnya sebagai bumi yang paling indah kemuliaannya. Ayat ini turun di Arafah ketika wukuf, ketika hari haji akbar di haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun oleh Allah disebut sebagai muslim, huwa sammakumul muslimun. Huwa sammakum, Allah yang memberi nama kalian sebagai muslim sejak sebelumnya. Wa fi hadza, dan juga di dalam Al-Qur'an ini. Bahwa kita diberi nama oleh Allah, dimuliakan dengan din yang Allah namai sendiri dan Dia ridha dengan nama-nama itu. Maka Allah mewajibkan kita untuk 1, mengimani dinul Islam ini. 2, mengilmui dinul Islam ini. 3, mengamalkan dinul Islam ini. 4, mendakwahkan dinul Islam ini. Dan yang kelima, bersabar
di dalam mengimani, mengilmui, mendakwahkan dan mengamalkan dinul Islam ini. Hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita tugas untuk mengimani meskipun Dia sudah memanggil kita sebagai wahai orang-orang yang beriman. Hatta dalam Al-Qur'anul Karim ada ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian, karena iman pun berderajat-derajat, karena iman pun yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Naik, turun, bertambah, berkurang, menguat, melemah, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan kita kepada Allah. Maka wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Maka iman seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla atas kita kepada dinul Islam ini? Para ulama memberi penjelasan setidaknya ada dua pendekatan dalam iman. Yang satu pendekatannya habits. Agak nggak pakai ta'akkul, tetapi kemudian dia ditunaikan dengan penuh perasaan, diucapkan dengan penuh penghayatan. Siapa contohnya? Ummu Ismail, Hajar. Ketika sang suami pada suatu hari membawa kedua orang yang tercinta ini, Ismail yang masih menyusu, merah, bayi, dan Hajar, ibundanya yang masih lemah dan bertambah-tambah lemahnya, dibawa ke lembah Bakkah. Ada yang tanya, yang betul lembah Makkah atau lembah Bakkah? Itu sama kayak tanya Jogja apa Yogya. Dan kalau kita belajar qiraat kan memang ba dan mim itu satu makhraj. Dia huruf syafatain, dia huruf bibir. Jadi kalau dulu namanya Bakkah kok sekarang berubah jadi Makkah, jangan heran. Ke lembah Bakkah itu dibawa kedua kecintaan itu, kedua kesayangan itu. Lalu Allah perintahkan untuk tinggalkan mereka Ibrahim. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, diceritakan bahwa Ibrahim ketika itu speechless, nggak bisa ngomong. Berat. Maka kalau ada orang yang kemudian mengatakan ikhlas itu pasti ringan, keliru. Berat juga bisa ikhlas, habits. Gitu ya. Berat juga bisa ikhlas. Makanya Allah mengatakan infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Wajahidu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kenapa? Karena ada orang berangkat jihad ringan. Sebabnya apa? Di rumah diomelin istri terus, mendingan berangkat jihad. Ada orang yang berat berangkat jihad. Kenapa? Di rumah istrinya salihah, anaknya qurrata a'yun semua, tetangganya salihun dan salihat. Nikmat di rumah rasanya, maka berangkat jihad itu berat. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu anha mengeluh, ya Rasulullah beratnya puasa musim panas, ajruk yang ala qadri nasabik. Pahalamu itu sesuai dengan kadar kepayahan yang engkau rasakan untuk memaksa dirimu mentaati Allah. Habits. Kembali ya ke ilmu beliau, Masya Allah. Jadi ini ikhwatifillah rahimakumullah, Ibrahim alaihissalam pun merasakan berat itu. Ya Rabbi, dia anakku, dia cintaku, dia sibiran tulangku, dia buah hatiku, dia darah dagingku. Aku tinggalkan di sini, ya Rabbi. Berat, bahkan untuk menyampaikan kepada istriku pun aku tidak kuat. Lalu dia berjalan perlahan ke arah utara. Dia tinggalkan Hajar. Hajar merasa, loh kok jalan? Dia kejar. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Mendengar pertanyaan semacam itu, Ibrahim tidak mampu menjawab. Ia hanya berhenti sejenak, menghela nafas panjang, dan kemudian jalan lagi. Dikejar lagi oleh Hajar. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Tidak mampu menjawab lagi. Sampai 3 kali dia bertanya dan tidak mampu menjawab. Ini ciri calon istri atau istri yang cerdas. Kalau tanya 3 kali berturut-turut tidak dijawab, ganti pertanyaannya. Maka kata Hajar, apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah? Begitu mendengar kalimat itu, Ibrahim seperti tersengat. Dia berbalik, dia genggam lengan istrinya, dia tatap matanya. Bukan adegan dalam... Dia tatap matanya, kemudian dia katakan, iya ini perintah Allah. Maka Hajar dengan segera menepis tangan suaminya dan mengatakan sebuah kalimat yang sangat menakjubkan. Kalimat iman. Kalimat iman itu berbunyi, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Pernah dengar kalimat itu? Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali
Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Mari bayangkan diri menjadi seorang Hajar, wanita yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang Kibti, yang suwaida, kulitnya kehitam-hitaman, yang tubuhnya lebih pendek, yang kulitnya keriting, dibandingkan dengan Sarah yang kalau separuh ketampanan pria diberikan kepada Yusuf, maka separuh kecantikan wanita diberikan kepada Sarah. Bayangkan perasaan seorang istri semacam itu ditinggalkan di lembah Bakkah. Kalau saya jadi Hajar, saya katakan, oh, ini di antara gelisah, resah, galau, segalau-galaunya. Ustadz Felix berasal, lahir di kota Ibu Palembang, iya, ibu kota galau se-Indonesia. Karena orangnya wong kita galau. Habis nyelak sesama Ustadz. Jadi dalam keadaan semacam itu, cekaman yang paling sering dialami seorang wanita adalah cemburu. Dan saya bisa berempati kalau saja Hajar mengatakan, oh jadi kami ditinggalin di sini biar mati kelaparan. Kamu mau seneng-seneng sama istrimu yang cantik itu, yang di Palestina itu. Iya, saya sangat bisa berempati kalau Hajar mengatakan demikian. Tapi subhanallah, Allah menjaga lisan suci Hajar. Yang terucap adalah, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Ingat, tanpa kalimat ini kita tidak akan ketemu sa'i antara Safa dan Marwah. Tanpa kalimat ini kita tidak akan ketemu sumur Zam-Zam. Tanpa kalimat ini kita tidak akan melempar jumrah di Aqabah. Dan tanpa kalimat ini kita tidak akan membaca di dalam salat kita, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena semua itu Allah jadikan untuk memperingati satu kalimat iman. Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada para tabi'in, kalian berbeda dengan kami. Kami, kata Ibnu Mas'ud, dahulu para sahabat belajar tentang iman, lalu kami beriman. Lalu kemudian Al-Quran turun kepada kami, maka kami menghafalnya dan beramal dengannya. Tapi kalian, ini ngomongnya sama tabi'in bukan sama kita, tapi kalian sudah mengenal Quran dan menghafalnya sebelum iman merasuk ke dada kalian. Maka hafalan yang secuil di kalangan para sahabat bisa memberi kekuatan yang amat sangat dahsyat. Mufassirin sebagian mengatakan ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, ditarik dia dari dalam kota Makkah, diseret kemudian ditelentangkan di atas pasir membara, ditindihkan batu ke atasnya, dicambuki oleh Umayyah sampai yang nyambukin capek. Kalau yang nyambukin capek, kira-kira yang dicambukin gimana? Dan apa yang keluar dari lisannya? Ahad, ahad, ahad. Dia mengatakan ahad, ahad. Sebuah syiar yang sangat agung sampai oleh Rasulullah digunakan di perang Badar. Beliau bersama para sahabat meriakkan yang diteriakkan Bilal itu ahad, ahad, ahad. Padahal apa? Menurut sebagian ulama, Bilal mengucapkan itu karena yang dia hafal dari surah Al-Ikhlas baru satu kata itu. Dia ingin mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, tetapi dia tidak mampu mengingat semuanya. Yang dia ingat hari ahad. Apakah kita yang menghafal surah Al-Ikhlas yang menjadikannya favorit dalam bacaan salat kita? Habit. Ketika kemudian mendapatkan ujian, mihnah seperti Sayyidina Bilal, mampu untuk menahannya seperti beliau dengan keimanan kepada ahad, ahad, ahad itu. Kewajiban kita adalah mengimani din ini. Seperti Hajar mengucapkan, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Ini ada habits. Dan Bilal juga habits. Ahad, ahad, ahad. Diulang-ulang. Habits. Tapi ada yang kemudian pendekatannya ta'akuli. Ini juga iman. Siapa itu? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika kemudian datang kepada mereka berita yang sangat menggemparkan di Madinah bahwa pasukan Makkah berhimpun beribu-ribu orang, jumlahnya tidak pernah dilihat di seluruh jazirah Arab. Pasukan sebesar itu banyak sekali dengan satu tujuan, menghancurkan Madinah. Peristiwa itu Ahzab, mereka bersekutu menjadi satu. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi dalam musyawarah bersama Rasulullah SAW mengusulkan, ya Rasulullah, kita gali parit karena tidak cukup waktu bagi kita untuk membangun benteng, karena tidak memungkinkan
bagi kita untuk menahan mereka dengan kubu-kubu. Karena kami dulu di Persia melakukan ini. Bagian utara yang paling terbuka. Ini yang kukira akan menjadikan mereka masuk lewat utara. Timur, barat, selatan kota ini cukup terlindung oleh bukit dan pohon-pohon kurma. Ya Rasulullah, kita gali di bagian utara. Berapa besar khandak itu? Menurut Ibnu Hisham, khandak itu lebarnya kuda melompat ke cemplung. Kalau kuda melompat ke cemplung, nah segitu lebarnya. Dalamnya, kalau kuda kecemplung nggak bisa naik. Patokannya begitu. Jadi kalau kuda melompat ke cemplung, kalau kuda kecemplung nggak bisa naik. Itu saja patokannya. Maka mereka kemudian bekerja keras luar biasa menggali khandak ini. Sampai satu hari ketemu dengan sebuah batu yang sangat besar. Rasulullah datang, dipanggil, kemudian beliau angkat beliungnya tinggi-tinggi. Apa yang tampak pada para sahabat dan membuat mereka malu? Ikat pinggang Rasulullah diganjal dengan 2 buah batu, sementara para sahabat hanya 1 batu. Dan beliau dengan mengucap basmalah dan kemudian bertakbir menghantamkan beliungnya ke arah batu itu, tidak cetar membahana, tetapi kemudian rekah dan memercikkan api tinggi. Lalu Rasulullah kemudian mengucapkan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Aku bisa melihat istana-istana merahnya dari tempatku berdiri ini. Para sahabat bertakbir. Dihantam kedua kali, memercik lagi api tinggi, lalu kemudian Rasulullah mengatakan lagi, Allahu Akbar. Kali ini lebih tinggi, retakannya lebih besar. Aku diberi kunci-kunci negeri Persia. Demi Allah, kali ini aku bisa melihat istana-istana putih di Madain, di Persepolis. 3 kali Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Dari sini aku bisa melihat gerbang-gerbang San'a. Ini luar biasa membuat para sahabat menjadi amat sangat teguh, sahabat, karena kemudian disinilah Allah menurunkan ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ketika itu kemudian bertambah semangat mereka, tetapi ujian datang ketika pasukan itu datang benar menyerbu. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidah. Ketika itu orang mukmin ditimpai balak bencana dan diguncang seguncang-guncangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bertahan imannya adalah orang-orang terpilih. Ketika kemudian datang dari atas dan bawah, lalu kemudian kaum mukminin di Madinah merasa mandang saja nggak bisa fokus. Karena rasa takut yang mencekam dalam hati dan seakan-akan hati naik menyesak ke kerongkongan. Pernah hati naik menyesak ke kerongkongan? Biasanya cuma sampai sini ya, naik motor, wah gitu. Itu nggak sampai kerongkongan. Tadi ketika disuruh pegang dada kiri itu saya bingung karena jantung saya di kanan. Beneran ini. Beda sendiri. Memang beda sendiri, habits. Habits mana ya? Qadarullah memang berbeda. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, yang terjadi kemudian mereka terguncang luar biasa. Sampai salat saja itu harus digabung, duhur, asar, maghrib, isya, tengah malam karena saking ketatnya pengepungan. Kalau satu orang meninggalkan posnya, pertahanan bisa tembus. Lalu berkomentarlah orang-orang munafik, Nabi kita nih menghayalnya kejauhan nih. Nabi kita mulai biasa, orang stres, nggak waras sedikit. Masa kita hari ini di tempat kita sendiri, di rumah kita sendiri, kemudian kencing aja nggak sempet, bisa-bisanya ngomongin Syam, Persia, Yaman, kejauhan khayalnya. Biasa, stres. Jangan ngomong-ngomong, tapi memang stres dia, gitu. Munafikin. Apa kata kemudian orang-orang mukmin? Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya pada kita. Dan Maha benar Allah dan Rasulnya. Dari mana mereka mendapatkan keyakinan itu? Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban mengatakan, karena mereka ta'akuli. Jam 7 malam itu gelap. Tapi jam 11 makin gelap. Jam 2 lebih gelap lagi. Tapi makin gelap itu makin dekat kepada fajar. Makin gelap itu makin dekat kepada fajar. Perang Badar itu gelap, gimana nggak gelap? Perang sama bapak sendiri, sama kakak sendiri, sama adik sendiri, saudara sendiri. Berat, menyakitkan. Tetapi perang Uhud lebih gelap. Kenapa lebih gelap? Kalah, Badar mending, masih menang.
kalah, menyakitkan sekali kekalahannya. 70 orang jadi syuhada, ada Hamzah, ada Mus'ab, ada Abdullah bin Jahsy, yang mereka rata-rata ada yang dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dikeluarkan isi perutnya, dikunyah-kunyah jantungnya. Rasulullah sendiri terluka. Dan luka-luka para sahabat yang sangat luar biasa. Talhah misalnya 70 mengalir darahnya dari 70 lukanya, dan dia mengatakan, ya Rabbi khudh bidami hadzal yaum hatta tarda. Ya Allah, ambil darahku hari ini sampai kau ridha. Pahit perang Uhud, tapi makin pahit lagi adalah perang Ahzab ini, karena benar kata orang munafik dalam satu sisi, kencing aja nggak sempet, tapi makin gelap, makin gelap, makin gelap itu makin dekat kepada fajar. Dan apakah keyakinan mereka benar? Benar. Inilah iman. Inilah iman kita. Dan iman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Hajar diuji oleh Allah. Apakah ketika mengatakan kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyayangkan kami, apa dengan begitu kemudian turun hidangan dari langit? Tidak, semua akan diuji. Maka bekalnya pun habis, air susunya kemudian kering, dan Ismail mulai menangis. Apa yang dilakukan? Ikhtiar. Dia naik ke sofa, dia amati ke atas, adakah orang yang bisa dimintai tolong? Dia amati ke bawah, adakah air yang bisa diminum? Bergerak dia ke arah Marwah, naik ke sofa, balik ke Marwah, naik ke sofa lagi, naik ke Marwah lagi, bolak-balik sampai 7 kali. Allahu yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil, guru kami dulu pernah bertanya kepada kami ketika membahas ini. Kira-kira kalau orang di satu trek gitu ya, itu satu trek saja, untuk meneliti di situ ada air apa enggak dan ada orang apa enggak, kira-kira butuh berapa kali bolak-balik? 2? Tapi memang harus habits 7 kali. Habits ya, repetisi, ibunya habits. Bola balik 7 kali. Jadi kemudian yang terjadi apa? Airnya muncul. Di mana airnya muncul? Di kaki Ismail. Coba kalau Anda yang jadi Hajar, kan kalimatnya pasti, ya Allah, nggak dari tadi loh ya. Wong sudah bolak-balik ke sini kok airnya ya munculnya di situ. Memang tugas kita ketika membuktikan iman dan keyakinan kepada Allah adalah berikhtiar sejauh jangkauan dan kemampuan yang bisa kita tunjukkan kepada Allah. Allah meletakkan rizki, penyelesaian, keajaiban itu dimanapun, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahan dulu Ustaz.